Terima kasih pada kesempatan ini sedikit akan melanjutkan perkuliahan ya, pengganti dari minggu sebelumnya yang di kelas ini terlambat untuk masuk ya di PSRAU itu 2 minggu ya setelah aktif. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi-materi yang di-set di dalam RPS terkait dengan perkuliahan pendidikan agama Islam. Kemarin sampai di mana terakhir ya? Terakhir di mana kemarin? Tentang apa? Penerapan iman dan takwa di kehidupan modern. Oh, itu implementasi ya, implementasinya. Oke. Sebentar saya lihat. RPS-nya setelah itu apa? Ada yang pegang RPS nggak? Ada yang... Hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam ya. Oke. Sebentar. Manusia. Oke. Ya, baik. Terkait dengan hakikat manusia di dalam Islam ya. Nanti terkait dengan manusia itu disebutkan di dalam Islam. Kelihatan ya materinya? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Bapak. Oke, manusia itu di dalam Al-Quran itu banyak disebut ya, baik menggunakan kata anas, kata bashar, kata al-insan dan seterusnya. Namun di dalam penggunaan terminologi ini ada perbedaan-perbedaan atau penekanan-penekanan terkait dengan makna manusia itu di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, misalnya di sini ada terkait dengan konsep manusia, ada penggunaan istilah di dalam Al-Quran yang didukung oleh Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana saya sampaikan barusan bahwa beberapa istilah yang disebut di dalam Al-Quran itu
ada al-insan, ada bashar, ada an-nas. Nah, masing-masing istilah yang tersurat di dalam Al-Quran ini mempunyai maksud atau penekanan yang berbeda, walaupun pada hakikatnya adalah sama. Ya. Apa perbedaan-perbedaannya? Perbedaan-perbedaan tersebut adalah titik tekannya, misalnya di sini adalah an-nas ya, dari an-nas ya ayyuhan nas. Nah, di dalam Al-Quran itu an-nas itu ada al-insan, ada al-bashar ya. Nah, di sini maksudnya basyarun. Bashar. Nah, istilah basar di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 37 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa dicek ya berapa gitu ya. Maknanya merujuk kepada sifat biologis manusia. Jadi yang berkaitan dengan sifat biologis manusia itu adalah disebut bashar. Ya, disebut bashar. Misalnya manusia itu dari tanah itu ya, diciptakan oleh Allah itu dari tanah, kemudian dia makan dan minum ya, dan lain-lain. Itu terminologi yang bersifat biologis ini, terminologi yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah basyarun ya, basyarun. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Kahfi, Al-Hijr dan surat Ar-Rum. Ya, di situ adalah berkaitan dengan bashar. Kemudian ada al-insan, ya, al-insanu. Ya. Nah, istilah al-insan ini di dalam Al-Quran dikemukakan ya, sebanyak 65 kali. Ya, 65 kali. Maknanya merujuk pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir. Nah, kalau al-insan ya itu lebih kepada psikologis ya. Kalau al-bashar itu lebih kepada tekanannya biologis. Masa kalau al-insan itu kepada psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir atau diberi ilmu dan mengemban amanah. Ini dicontohkan di dalam surah Al-Alaq ya, ayat 5 dan Al-Ahzab ayat 72. Ya, ini yang istilah al-insan. Kemudian ada istilah an-nas. Nah, istilah an-nas itu istilah yang paling banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Ya, di sini ada 240 kali disebutkan. Maknanya yaitu merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif. Maka di sini ya an-nas itu banyak disebutkan ketika misalnya Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah. Ya, karena di Madinah itu pergaulan sosial itu sudah mulai, peradaban-peradaban sebagai society itu sudah mulai terbangun gitu ya. Karena tidak hanya lagi untuk mengajak kepada keimanan, tetapi sudah kepada an-nas. An-nas itu lebih berinteraksi sosialnya, kepada sosial, kepada interaksi kolektif ya. Dan ini dicontohkan di dalam surat Az-Zumar ayat 27 di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang membedakan antara an-nas, al-insan, kemudian al-bashar ya. Makanya di dalam diri kita itu yang banyak dominan itu yang mana? Ya, seharusnya ketiga-tiganya itu ya manusia sebagai bashar juga ada secara biologis normal, kemudian al-insan itu manusia dalam aspek psikologisnya juga normal, kemudian an-nas ya sebagai makhluk sosial juga normal. Nah, ketiga-tiganya itu harus ada pada diri manusia. Ya, karena apa? Karena itu merupakan hal yang terintegrasi, terinterkoneksi di dalam tubuh di dalam diri manusia itu sendiri. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu digunakan
ada 3 istilah paling tidak, an-nas, al-insan, dan al-bashar. Baik, berikutnya adalah bagaimana tentang penciptaan manusia itu sendiri, ya. Nah, teman-teman sudah banyak mengetahui ya terkait dengan ciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana. Nah, ini menggunakan manusia apa kok insan ya? Min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin summa khalaqnan nutfah 'alaqah ya. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah 'idhama fa kasawnahul 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini proses-proses apa namanya ketika manusia itu diciptakan ya. Jadi kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi kita itu dari apa namanya orang yang bukan dari zat yang hina ya, dari sebuah debu, sebuah tanah itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan menjadi dari kenapa tanah gitu, tanah itu nanti kalau dari aspek biologisnya aspek kedokteran itu kan menjadi nutfah ya, nutfah yaitu menjadi pembuahan. Nah, semua nutfah itu terjadi dari konsumsi manusia. Nah, setiap yang dikonsumsi manusia itu pasti dari tanah. Ya. Jadi yang dimaksud dari awal manusia memang dari tanah, tapi pada perkembangannya yang dimaksud tanah itu berkembang ya. Artinya bukan tanah dicetak dan seterusnya ya. Artinya dari tanah itu tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan dan seterusnya dikonsumsi oleh manusia menjadi nutfah yang kemudian nutfah itu sebagai salah satu proses untuk menjadikan manusia ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalnya dilahirkan ke dunia. Nah, kalau dilihat dari ini, proses ini maka kemudian ya kita itu dari yang tidak bisa apa-apa, kemudian nanti juga tidak bisa apa-apa lagi. Ya, ini kita harus harus memahami terkait dengan proses ini. Akhirnya apa? Dengan melihat proses yang sudah ada di dalam proses ya penciptaan manusia khususnya dalam konteks biologis ya, maka manusia itu seharusnya itu lebih tunduk secara teologi itu kepada Tuhannya. Ya. Coba kita pikirkan ya, makanya pikirkan bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Ya. Jadi sekian bulan, kemudian menjadi sekian bulan seterusnya sehingga lahirlah manusia yang sempurna yang mengetahui alam semesta ini. Ya, ini kalau direnungi ya dari kita bukan siapa-siapa dan menjadi siapa kemudian tidak menjadi menjadi manusia lemah nanti kalau sudah usia rentah misalnya. Nah, ini menjadi refleksi untuk selalu mengagukan dan tunduk kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Itulah berkaitan dengan manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia sebenarnya al-insanu dhaifun ya. Manusia itu adalah lemah sebenarnya ya di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah itu. Nah, ini yang perlu teman-teman untuk untuk menjadi refleksi bagaimana manusia itu diciptakan ya. Jadi agar tidak menjadi orang-orang yang angkuh. Makanya kita selalu tunduk kepada Tuhannya. Makanya kemudian untuk mengetahui dirinya sendiri dulu, sebagaimana saya telah sampaikan bahwa man arafa rabbahu arafa nafsahu, siapa orang yang akan tahu Tuhannya maka dia akan tahu dirinya. Artinya apa? Artinya kita harus mengetahui dulu siapa diri kita, gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan terkait dengan keberagamaan agar manusia itu tidak menjadi orang yang sombong ya. Tidak menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang taat, tawadhu, taat, dan seterusnya terkait dengan agamanya. Nah, makanya di sini ini kalau prosesnya sunatullah ya dari aspek perkawinan ini ada tahapan-tahapan ya. Ada nutfah,
Ya, nutfah ini di rahim seorang ibu selama 40 hari. Ya, ini mengendap, kemudian fase alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Kemudian ada fase segumpal daging 40 hari. Kemudian idhaman, fase terbentuknya tulang dan ditiupkannya roh, ya, serta 4 ketentuan takdir yang menyangkut rizki, kematian, amal ibadah, dan kecelakaan dan kebahagiaan. Akhirnya pada fase berikutnya adalah kelahiran, akan tetapi dari tiada juga menjadi kematian dan ketiadaan. Ya, makanya di sini harus ada proses-proses. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran ini dilakukan penelitian ya terkait dengan ini. Tapi dalam Islam itu sudah mendahului dari dunia kedokteran dan dunia ilmu kedokteran gitu ya. Itu. Makanya di sini yang perlu kita perhatikan. Nah, termasuk kita untuk selalu menghormati orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, karena kita yang dilahirkan ke dunia itu melalui perantara orang tua di sini, ya, yang berjuang itu untuk melahirkan seorang anak gitu kan, seorang manusia di sini. Makanya kemudian di sini jangan sampai ada anak-anak yang durhaka ya kepada orang tua, ya. Jadi jasa-jasanya sangat tinggi dan perjuangannya sangat luar biasa, maka semuanya itu harus ada anak-anak itu harus tawadu, taat kepada orang tua. Makanya ada hadis yang mengatakan misalnya ridallahi fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini. Keridaan Allah itu tergantung keridaan kedua orang tua, ya. Itu. Nah, ketidakridaan Allah itu juga bergantung kepada kedua orang tua. Nah, ini yang maksudnya pesan-pesan yang ada di dalam agama itu yang harus diperhatikan juga ya, sebagai bentuk ketaatan kepada agama dan kepada Allah, ya. Di sini yang berkaitan dengan sampai, nah sekarang banyak peristiwa karena orang itu berpikir secara materialistik, hedonis dan seterusnya ya, dengan tadi itu pengaruh dunia modernisasi misalnya, semuanya diukur oleh materi dan seterusnya. Banyak orang-orang yang kadang menggugat orang tuanya karena warisan dan seterusnya. Makanya ini sangat luar biasa. Maksudnya luar biasa ini seharusnya dia mengabdi kepada orang tua dan seterusnya, maka malah menggugat. Banyak hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan nah, kalian jangan sampai yang seperti ini ya, sangat durhaka sekali gitu ya. Itu karena melihat seorang orang tua, apalagi ibu, perjuangannya itu sangat luar biasa ya, dan pengorbanannya juga luar biasa. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, bahwa surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu, artinya bukan di bawah telapak kaki ibu. Ya, artinya apa? Harus taat, patuh, tunduk kepada seorang ibu, gitu ya. Nah, makanya digambarkan, disimbolkan tahta aqdamil, di bawah telapak kaki. Tidak, artinya apa? Anda harus patuh, harus rendah diri, harus tawadu gitu. Kenapa kok hadis itu tidak bunyi di bawah telapak tangan gitu ya? Karena tangan kan tinggi, jadi bisa. Makanya di bawah telapak kaki ibu itu agar anak-anak itu berbakti. Artinya dia tawadu gitu, tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kesuksesan anak itu karena doa orang tua. Nah, makanya Anda kalau ingin sukses itu selalu minta doa kepada orang tuanya ya, agar apa yang dicita-citakan, dihajati itu tetap terkabul, karena doa orang tua apalagi ibu itu sangat mandi, sangat makbul ya, sangat berijabah. Nah, itu terkait dengan ini. Nah, maka kemudian apa persamaan dan perbedaan dengan makhluk lain? Nah, perbedaan manusia dengan makhluk selain manusia itu apa? Ya, itu. Nah, secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, jin, malaikat, dan yang lain, memiliki kesamaan dari sisi orientasi, ya, tujuan. Tujuan apa? Tujuan penciptaannya, yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah kepada Allah.
Ya, namun demikian di dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang membantah terhadap perintah Allah, yakni iblis dan setan. Ini yang tidak tunduk gitu ya. Hal ini sebagaimana terekam di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu wa li adama fasajadu illa iblis. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Nah ini sebenarnya si orientasinya semua sama. Allah menciptakan makhluk ya, baik manusia, selain manusia, misalnya gunung, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya, lautan, dan seterusnya, itu hanya untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, kepada Sang Khalik yang menciptakannya. Ya, itu yang berkaitan dengan persamaan dengan makhluk yang lain. Nah, eksistensinya dan martabat manusia, tujuan penciptaan manusia di sini adalah tujuan pokok manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah pada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, soal dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah, ya. Nah, kalau dalam dunia tasawuf beribadah itu bukan mengharapkan surga atau neraka ya, atau menghindari dari neraka. Ia hanya untuk menghamba, mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Bukan karena surga dan neraka ya, tetapi ini dalam dunia tasawuf ya. Tetapi ya semata-mata karena Allah ya. Soal misalnya dia diberi surga dan neraka itu soal lain gitu ya. Gitu. Jadi hanya illa liya'budun. Nah, liya'budun ini apa yang dimaksud, ada perkembangan penafsiran para ulama bahwa ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ghairu mahdhah itu seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tetapi juga ada yang ghairu mahdhah seperti ibadah sosial dan seterusnya. Misalnya termasuk kuliah ini juga ibadah kalau diniatkan untuk beribadah. Atau bekerja itu juga ibadah kalau diniatkan untuk beribadah. Tetapi yang dimaksud di sini juga lebih kepada ibadah mahdhah ya, tetapi ghairu mahdhah itu juga harus dijalankan karena ibadah mahdhah itu bisa dilakukan atau terlaksana dengan baik kalau ghairu mahdhahnya itu juga terlaksana dengan baik. Nah, di sini berkaitan dengan tujuan atau eksistensi dan martabat manusia. Proses penciptaan manusia selain dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15, proses kejadian manusia secara lengkap dapat dilacak dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis Su'ab ibni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yajma'u qalfa fi batni ummi arba'ina yauman summa yakunu fi dzalika 'alaqah misla dzalika summa yakun al-hadis itu. Jadi ini hanya menggambarkan terkait dengan proses ciptaan manusia itu sendiri ya. Sebagaimana tadi digambarkan di dalam Al-Qur'an itu ya, dari sperma kemudian menjadi segumpal darah, menjadi daging dibalut dengan tulang-tulang, dibalut dengan daging, kemudian dilahirkan, dan kemudian orang itu di dalam hadis itu apakah bahagia atau tidak ya, anna ahadakum liya'mala bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu ya ma yakun bainahu wa bainaha illa dhara'in fasayaqtu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhulu lahu an ahadukum li'alama bi'amali ahlin nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha al-adra' fasayaqtu alaihi alkitab fa ya'mal bi'amali ahli jannati fa yadkhuluha. Nah, Anda juga nanti berkaitan dengan apakah Anda ahli jannah atau ahli nar. Nah, itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Nah, fungsi dan peran manusia, diciptakannya manusia di muka bumi adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagai khalifah. Ya. Peran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah dan pemakmur dan pengelola bumi. Artinya khalifah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bagaimana untuk melestarikan dan memakmurkan bumi ini melalui ajaran-ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan justru untuk merusak bumi, ya. Misalnya sekarang dalam konteks ekonomi, misalnya banyak sekarang sudah lahan-lahan gambut atau hutan-hutan sekarang sudah berubah, beralih fungsi. Yang sebelumnya itu menjadi serapan air gitu ya, kemudian sekarang sudah menjadi gundul ya hutannya, karena misalnya illegal logging, penebangan liar dan seterusnya, karena ulah manusia untuk kepentingan jadi perusahaan dan seterusnya. Misalnya di luar Jawa juga sudah banyak yang awalnya hutan yang menjadi penyanggah bumi atau serapan air, sekarang sudah berubah pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan seterusnya. Maka wajar ya, termasuk misalnya di kota-kota besar ya. Kota-kota besar sekarang pohon-pohon yang menjadi serapan air atau penyanggah bumi itu sudah banyak yang ditebang ya, beralih fungsi menjadi perumahan, menjadi perkantoran dan lain-lain ya. Yang dulunya itu pohon-pohon besar menjulang tinggi untuk menjadi serapan air, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Maka kemudian terjadilah banjir di mana-mana gitu ya, kerusakan lingkungan di mana-mana itu. Nah, itu sebenarnya kenapa? Itu karena sudah faktor manusia, bukan lagi sebagai khalifah fil ard untuk memakmurkan dan melestarikan alam dan bumi, tetapi sudah merusak gitu ya. Nah, makanya kemudian terjadilah di mana-mana banjir, longsor dan seterusnya yang banyak makan korban gitu. Nah, sebenarnya itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa yang berbunyi adalah zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di muka bumi baik di daratan maupun di lautan itu karena ulah tangan manusia. Makanya sekarang itu kalau misalnya, kenapa kok sering terjadi banjir, kenapa kok sering terjadi longsor, kenapa ini dan itu ya karena ulah tangan manusia, karena yang diamanai untuk mengelola bumi alam semesta ini dengan baik malah merusak gitu ya. Makanya kerakusan manusia itu, ketamaan manusia itu akan merusak bumi. Nah, sudah jelas di depan mata kita ya, banyak banjir, banyak tanah longsor dan macam-macam ya, itu karena ulah tangan manusia. Yang awalnya menjadi serapan pohon-pohon itu sudah tidak lagi yang tertanam, bukan lagi pohon-pohon, tetapi beton-beton yang menjulang tinggi ya. Nah, itu sudah misalnya tidak air tidak bisa terserap dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi problem. Makanya kita sebagai manusia ya itu sudah benar-benar itu bagaimana untuk melakukan bisa memakmurkan, mengelola bumi dengan baik dan alam semesta, menjaga lingkungan dan seterusnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya sebagai manusia itu di dalam di bumi ini gitu. Nah, ini sudah banyak yang makanya terjadi pemanasan global dan seterusnya. Jadi siapa yang salah? Ya kata Ebit itu tanyakan kepada rumput yang bergoyang gitu ya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari manusia itu sendiri, ya manusia itu sangat rakus. Maka kemudian akan terjadi yang namanya kerusakan di muka bumi ini. Jadi kerusakan di muka bumi ini adalah karena faktor juga manusia. Makanya lihatlah manusia itu ya harus berefleksi. Jadi berefleksi, merenungi dan seterusnya. Jadi baik atau tidak baik itu adalah
namanya dari manusia itu sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Baik, mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan di weekend ini sebenarnya teman-teman, untuk weekend sebenarnya ya. Tapi karena nggak ada waktu lagi untuk untuk menggantikan, ini kurang satu lagi ya sebagai pengganti lagi, mungkin nanti saya baru atur waktunya nanti kapan dan seterusnya. Baik, itu mungkin materi sekilas terkait dengan manusia, penciptaannya, maka kemudian untuk apa manusia itu ada, gitu ya. Tadi itu dari aspek istilogi, ada aspek sebagai manusia, sebagai makhluk sosial kolektif gitu ya, secara biologis, secara psikologis itu. Secara biologis ya manusia itu ya makan dan seterusnya, itu wajar, itu seiring dengan maqasidus syariah hifdzun nafsi itu. Tapi kalau nggak ada secara biologis itu, nggak makan, nggak, manusia itu akan punah. Sama secara psikologis itu manusia bisa membedakan dengan makhluk lain, misalnya dengan hewan. Jadi kalau nggak ada perasaan dan seterusnya itu sebagai al-insan itu kan juga apa bedanya dengan makhluk lain seperti hewan dan seterusnya. Walaupun kita sebenarnya di dalam agama juga disebut sebagai al-insan hayawanun natik. Insan itu sebagai hewan yang berakal itu. Makanya itu adalah insan, disebut insan karena kita punya perasaan spiritual dan seterusnya, itu kan adalah psikologis. Kemudian tadi Anas, karena kita itu sebagai makhluk itu berbeda dengan makhluk lain, kita sebagai makhluk sosial kolektif, tidak mungkin kita sebagai manusia itu akan hidup dengan dirinya sendiri. Kalau hanya kita seorang lahir atau dua orang, nggak mungkin kita akan minta panjang umur, malah cepat juga tidak panjang umur karena dua orang, tiga orang hidup itu. Makanya disebut Anas, kita akan hidup kolektif ya, membantu satu sama lain, berinteraksi, ada perkawinan dan itu seterusnya, itu sebagai makhluk kolektif selain juga sebagai makhluk biologis. Nah, fungsinya itu tadi untuk memakmurkan di dunia ya, melestarikan alam dan seterusnya, bukan malah merusak alam. Ya, makanya nanti teman-teman kalau bekerja di perusahaan-perusahaan besar itu ya harus bisa menasihati, jangan sampai perusahaan-perusahaan besar itu adalah malah mengeksploitasi lingkungan, mengeksploitasi alam hanya untuk kepentingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan berkorban sekecil-kecilnya. Maka kalau dalam teori ekonomi konvensional kan seperti itu. Jadi berkorban berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan teorinya tukang parkir misalnya ya. Tukang parkir itu kan berkorban sekecil-kecilnya, karcisnya kadang karcis 1 dibagikan ke orang 5, sepeda motor gitu misalnya, gitu-gitu ya. Kalau saya makanya kalau di karcis itu parkir tak sobek ya, agar nggak diberikan lagi kepada orang lain. Nah, dia berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu namanya teori bakhil itu ya. Teorinya orang pelit gitu kan, seperti itu gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai mengeksploitasi, bahkan kita bagaimana untuk memelihara lingkungan yang ada. Selain kita merefleksikan diri sebagai diri kita itu siapa gitu ya, prosesnya seperti apa agar tidak menjadi orang angkuh, agar tidak menjadi orang sombong gitu ya. Jadi agar tidak menjadi orang takabur gitu harus melakukan renungan ke dalam ya, ke diri kita sendiri, refleksi diri, siapa saya gitu ya. Itu juga harus kita lakukan. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya terkait dengan ini, karena semuanya terekam di dalam Al-Quran. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan 1 dan 2 orang. Jadi karena ini weekend, tidak saya harus sampai jam 8.45, jam 8 saya cukup. Waktu lebihnya Anda bisa digunakan untuk weekend ya, bersantai, berenang, bersenang ria misalnya, yang mau renang ya silahkan renang kan kayak gitu. Jadi ada waktu juga untuk kita refreshing gitu ya, party atau santai gitu ya. Jadi bukan langsung belajar, wah Pak saya sangat semangat belajar terus, itu juga tidak baik gitu. Jadi ada waktu untuk di mana Anda menikmati relaksasi gitu ya, di dalam mengelola waktu ini. Baik, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Safana ingin melaporkan ada 2 anak yang izin Pak. Oh gitu ya. Siapa saja?
Anggita Sri Prabowo itu izin keluar kota? Bentar, tak cek dulu ya. Ya, Pak. Anggita, ya. Terus apa lagi? Terus Itaki Tuska itu proses pengunduran diri, Pak. Diva. Itaki Tuska. Itaki Tuska. Hah? Proses pengunduran diri, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Berarti ini dianggap masuk apa enggak? Enggak masuk ya? Nggak ikut join, Pak. Oh. Terus Diva Nur Afriliani mengundurkan diri. Iya, Pak. Oke, berarti nggak usah di 36 ini. Nggak usah di oke. Ada yang Makasih, lain? Pak. Yuk, ada yang lain? Jadi kalau nggak ada saya tutup. Anda barangkali masih belum olahraga, silahkan ya olahraga. Jadi olah jasmani dan olah rohani gitu ya. Kalau olah rohani itu tahajud, subuhan, pikiran gitu ya. Setelah itu olah jasmani secara fisik agar juga sehat. Ya, jadi olahraga gitu. Jangan karena jam 7 sudah masuk, mungkin Anda weekend belum sempat olahraga gitu ya. Jadi harus seimbang antara al-aqlus salimi fi jismis salimi katanya. Jadi akal yang sehat ada pada jiwa yang sehat itu. Akalnya itu berzikir itu ya pada Allah, fisiknya, jisimnya, jiwanya juga harus sehat ya. Jadi dua-duanya itu agar seimbang itu harus selalu dijaga. Memang dalam hidup ini harus seimbang antara jiwa dengan antara jasmani dengan rohani ya. Kalau Anda hanya jasmaninya sehat, rohaninya kering gersang, mudah stres. Ya, mudah stres. Tapi juga hanya rohaninya sehat, tapi jasmaninya sehat, itu juga menghambat. Seharusnya Anda bisa tahajud dan seterusnya itu karena fisiknya nggak mampu, ya kan menghambat juga gitu-gitulah. Jadi makanya hidup ini semuanya harus seimbang. Kalau dalam akuntansi itu harus agar benar itu kan harus balance. Balances itu ya. Nah, itu juga harus seimbang. Kalau nggak seimbang itu nggak benar. Sama dengan juga di dunia antara antara kosmos dengan kosmis ya. Itu juga harus seimbang. Ya. Jadi kalau misalnya Anda terlalu mengeksploitasi dalam aspek tipu dan seterusnya, ini akan terjadi kerusakan karena terjadi ketidakseimbangan. Ya, kalau kerusakan terjadi maka yang menjadi korban siapa? Dampaknya ya manusia itu sendiri gitu. Walaupun kadang itu tidak menyadarinya karena yang dihitung itu hanya materi yang sifatnya itu ada pada dirinya, duit, 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 duit gitu loh. Sementara kekayaan yang lain lingkungan, kemudian udara sehat yang segar itu tidak pernah dihargai sebagai harta kekayaan yang dia bisa nikmati gitu ya. Misalnya coba Anda sekarang diprotek, diprivatisasi, diprivatisasi misalnya ya, untuk menghirup udara segar, Anda itu bayar misalnya. Di kapling-kapling udaranya sudah misalnya gitu ya. Anda harus bayar misalnya. Nah, buktinya sekarang kan, coba hidup yang di kota-kota besar itu. Pasti kalau weekend itu pingin ke pinggiran, ke desa-desa. Makanya ke wisata-wisata gitu, ke pegunungan-pegunungan. Itu sebenarnya kan untuk mencari udara segar ya tuh ya, selain pemandangan yang sudah ini. Nah sekarang harus bayar. Karena sudah dimiliki oleh privat, oleh perusahaan-perusahaan swasta dan seterusnya ya. Nah, nanti Anda ingin melihat matahari aja itu nanti harus bayar nanti gitu kan. Sudah kalau terjadi eksploitasi alam gitu ya. Itu. Nah, makanya sangat naif sekali. Coba sekarang itu, Anda bisa menikmati air dengan bebas nggak? Tidak. Ya. Kalau dulu itu air kan, padahal air di dalam hadis itu ya air, rumput, matahari dan seterusnya itu kan ranah publik. Ya, di dalam hadis itu sekarang yang wajib dinikmati oleh setiap individu makhluk manusia. Sekarang kan air saja sudah diprivatisasi. Misalnya sudah menjadi kemasan harus beli.
Nggak ada sekarang di jalan-jalan itu kalau ada haus, pingin minum itu, yang gratis sudah nggak ada. Harus mampir ke Indomaret dan Alfamart dan mart-mart yang lain gitu ya. Kalau dulu itu kan di pinggir-pinggir jalan ada gentong-gentong gitu ya, apa namanya, tempat-tempat air ya, di mana Anda singgah itu pasti ada air gratis di situ untuk bisa diminum. Sekarang sudah nggak ada. Ya sudah menjadi kapitalis semua gitu. Ya termasuk misalnya api, dalam maksud api itu sumber daya alam ya. Kayak misalnya sekarang LPG apa macam-macam itu sudah diprivatisasi ya. Itu mungkin mungkin ke depan ini kalau misalnya kapital yang menguasai udara itu nanti diprivatisasi untuk dinikmati. Ada untuk menghidup apa namanya udara segar itu harus beli tabung oksigen gitu misalnya dan seterusnya, atau mataharinya itu difilter gitu, baru bayar itu nanti. Nah ini yang makanya manusia itu jangan sampai mengeksploitasi itu ya, karena itu adalah ciptaan Allah untuk dinikmati, untuk manfaatnya itu kemerdekaan, untuk manfaat untuk manusia. Ya, semua Allah itu menciptakan sesuatu itu manfaatnya sangat luar biasa. Contoh, panas itu saja itu kan untuk vitamin C ya. Berjemur gitu loh. Nah, masa Covid kemarin itu banyak orang suruh berjemur dari pagi jam 8 sampai jam 10 misalnya, kan kayak gitu. Gitu. Dan seterusnya vitamin D ya, vitamin D apa vitamin C itu ya. Vitamin D ya. Nah, gitu. Nah, ini sangat luar biasa gitu ya. Makanya kita jangan sampai mengeksploitasi alam. Tapi kita bagaimana untuk melestarikan alam, menjaga alam ya. Jangan untuk hanya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kita sampai melakukan eksploitasi itu. Ya, kita sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi itu untuk menjaga ciptaan Allah ya, bukan untuk mengeksploitasi dikarenakan kerakusan dan ketamaan manusia itu sendiri. Manusia itu kan keinginannya ya kan yang dikedepankan, bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kan sedikit, makan satu piring Anda sudah kenyang kan? Berpakaian berapa lembar kain itu sudah selesai. Tetapi karena keinginan yang selalu dikawal oleh hawa nafsu itu adalah ditemani oleh sifat tamak dan rakus, sehingga walaupun bagian orang lain itu akan dimiliki oleh diri sendiri gitu loh. Karena kalau dalam teori ekonomi itu kan keinginan unlimited ya, tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan itu terbatas. Anda makan itu tadi itu satu bungkus nasi atau satu mangkok bakso itu sudah selesai. Misalnya pingin durian, 2 durian itu sudah selesai. Nggak mungkin Anda itu minta tambah lagi, belenger nanti gitu ya. Makanya di dalam hadis, di dalam agama itu, berhentilah makan sebelum kenyang kan? Apa namanya? Agar apa? Agar menikmati, agar nikmat. Kalau di dalam teori ekonomi kan ada utility kan, kepuasan itu loh. Kalau misalnya makan sate, satu porsi, satu piring, Anda masih merasa puas, merasa nikmat gitu ya kalau dalam agama. Tetapi kalau ditambah lagi 2 piring, kira-kira merasa nikmat enggak? Kekenyangan, pasti akan muntah gitu-gitu loh. Makanya kurvanya dalam utility dalam teori ekonomi itu kan menurun. Iya kan, biasanya ke atas kemudian menurun gitu-gitu. Artinya apa? Di dalam hadis itu dikatakan di dalam agama, berhentilah makan sebelum kenyang agar nikmat gitu ya. Anda misalnya suka banget durian, ya kalau satu, kalau dikasih 5, Anda nggak mungkin merasa nikmat gitu. Malah bener nggak mau makan lagi gitu ya, trauma karena kekenyangan dan seterusnya ya. Nah itulah apa namanya, agama menuntut dalam kehidupan kita agar menjadi orang yang seimbang ya, agar seimbang itu tadi, karena kalau nggak seimbang itu tidak bisa, pasti rusak, pasti apa namanya, ya terjadilah kerusakan, ketidakseimbangan itu, terjadilah kesalahan. Makanya itu kalau Anda orang akuntansi, kalau tidak balance itu pasti salah itu ya. Jadi maka harus dicari. Nah, baru benar nggak tahu balances itu ya. Kalau balance itu antara apa namanya neraca yang apa laporan keuangan itu seperti itu. Ya, itu makanya itu sebenarnya pesan agama gitu-gitu lah ya. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Tidak ada pertanyaan ya? Silakan kalau mau nyantai. Oke. Mungkin itu demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat menikmati weekend ya. Silakan bisa bermain, bisa nyantai, bisa apa ya.
nggak usah serius dulu. Nanti kalau serius terus, tapi ketika sudah belajar ya serius gitu ya. Jangan dibalik. Kalau waktu santai serius, kalau waktu serius nyantai, itu jangan dibalik gitu ya. Namanya itu menggunakan waktu tidak pada tempatnya, kan kayak gitu ya. Itu. Jadi gunakan waktu pada tempatnya juga ya, pada fungsi, pada tujuannya juga gitu. Demikianlah, terima kasih atas pengorbanannya ya. Jangan pengorbanan lah ya. Niat ibadah untuk belajar agama walaupun di weekend ini niatkan itu. Karena di dalam agama kan setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu. Jadi setiap sesuatu Anda harus diniatkan dengan niat, dengan ikhlas. Maka punya nilai ibadah. Namanya ibadah tadi, ibadah ghairu mahdhah. Kan ada ibadah mahdhah, kemudian ada ibadah ghairu mahdhah itu tadi gitu ya. Jadi agar semuanya itu punya nilai pahala. Gitu ya. Demikianlah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya izin live ya.